Menjadi orang miskin bukanlah sebuah dosa, namun menjadi bodoh sungguh sebuah kesalahan, karena Tuhan menciptakan manusia dengan kepala, dan hanya orang-orang yang mau berpikir saja yang tak bisa dibodohi, seperti aku yang terlanjur bodoh. Aku sempat marah dengan alasan Tuhan menciptakan sabar. Aku marah karena hanya aku yang barangkali tak pernah menanggungnya. Air mataku tumpah setiap kali memikirkan kesialan yang kudapatkan karena kebodohanku. Akulah Kemala, si bodoh itu. 10 tahun yang lalu, tepat setelah aku lulus SMP, orang tuaku mengatakan jika mereka tiada daya upaya untuk meneruskan sekolahku. Gagal panen yang dialami Bapak, kerugiannya hingga membuat sawah Bapak satu-satunya hilang demi membayar hutang, membuatku akhirnya mengalah dengan keadaan. Anaknya Bu Sri katanya kerja di Taiwan, kata Mama padaku sambil merapikan rambut Dewi adikku yang masih duduk di kelas 1 SMP. Kemala mau sekolah, Mak. Uang dari mana? Tanyanya dengan sedikit ketus. Yombok bantulah orang tuamu ini Kemala. Kala usia Mama masih muda, Mama yang keluar cari kerja bantu bapakmu, tandasnya sampai terpancar air liurnya. Kerja di luar negeri tuh enak, gajinya gede. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Udahlah, Mak. Suara Bapak tiba-tiba menyambar. Lelaki tua yang setengah sakit-sakitan karena gula itu baru saja kembali dari kebun jagung milik Pak Lurah. Dia letakkan topi caping di meja, menuang air dari ceret, kemudian menegaknya. Nggak ada makanan, Mak. Nggak ada. Mau makan apa? Bisa makan nasi sama garam saja sudah syukur. Si Kemala udah disekolahin susah-susah ya, cari kerja ndak mau. Yoko cari kerja lagi, teriak Mama kasar. Aku tersindir, sementara Dewi diam saja sambil mengerjakan PR-nya. Ya, nanti Bapak cari kerja lagi, balas Bapak. Kerja apa? Jalan aja udah pincang, teriak Mama lagi di dapur. Nih makan, adanya cuma ini. Aku nyaris menangis saat Mama meletakkan gatot di meja untuk Bapak. Alhamdulillah, kata Bapak sambil tersenyum ke arahku. Pertengkaran Mama dan Bapak tak terjadi dalam semalam, tapi berhari-hari. Kesulitan ekonomi juga membuat Bapak akhirnya harus bekerja keras siang dan malam. Aku merenung di tengah malam. Selembar formulir SMK kejuruan yang masih dalam genggaman selalu kusimpan rapi di antara selipan buku. Kutarik napas dalam dan menangis. Pasrah ketika nasibku hanya berakhir di sini. Kayak aku ndak jadi lanjut sekolah, kataku pada Erhan, lelaki yang menyatakan cintanya padaku saat aku kelas 2 SMP dan berjanji untuk menjaga perasaannya hingga kami dewasa kelak. Loh, kenapa Kemala? Ndak ada uang, balasku, sambil melempar batu ke kayu. Aku mau kerja ke luar negeri saja jadi TKW, tambahku. Erhan langsung berdiri dari tanah pinggiran kali dan berdiri di hadapanku. Masa depanmu masih cerah, Kemala. Kamu pintar di sekolah. Katanya mau masuk SMK jurusan administrasi. Aku menggeleng menyeringai. Aku bangkit, meraih batu kerikil dan melemparkannya sekali lagi. Keluargaku butuh aku. Kaki Bapak sudah sakit-sakitan. Kasihan kalau terus muli. Mama ribut setiap hari. Dewi butuh biaya, kataku miris. Erhan diam saja mendengarnya. Nasib keluargamu seharusnya bukan menjadi tanggunganmu. Kita ini tugasnya sekolah. Ya, kalau keluarganya kayak kamu, apa-apa serba ada. Lah keluargaku, makan aja susah, balasku. Memangnya kamu mau kerja di mana? Tanya Erhan. Nggak tahu, Mama katanya punya teman yang bisa bantu aku baca di TKW. Kamu serius nggak sih? Ya serius lah, semua dokumen sudah Mama urus. Aku tinggal ke kantor imigrasi aja buat paspor. Kemala, seru Erhan. Tubuhku masih membelakanginya. Saat pemuda itu maju, aku membuang wajah. Jangan lihat, lirihku terseduh. Erhan langsung diam. Aku nggak mau kamu lihat aku nangis, lirihku. Suara tarikan napasnya terdengar sangat berat. Kamu harus sukses ya, Han. Kamu pasti bisa jadi PNS seperti harapan orang tuamu. Seperti air sungai, air mataku mengalir juga akhirnya. Kuusap dengan lembut kemudian menatap pemuda yang teramat kucintai itu. Kalau aku jadi TKW, kamu masih mau kan sama aku? Erhan mengangguk. Dia mendekat kemudian memelukku erat.
Kudorong tubuhnya dan berpaling lalu berlari meninggalkannya. Menghadapi mama yang keras kepala hanya membuatku lelah. Satu-satunya cara yang bisa membuatku tenang hanyalah pasrah. Mengikuti semua keinginannya, siapapun pasti pernah berada di hadapan ini. Menjadi tumpuan untuk dikorbankan adalah sebuah pengorbanan. Begitu aku mengatakan setuju, mama langsung lompat kegirangan dan membawaku ke tempat temannya di Bekonang. Bisa, asal syarat-syaratnya dipenuhi, kata Tante Sofia, teman mama, penyalur tenaga kerja. Apa aja, tanya mama antusias. 7 juta, tandasnya seraya memainkan ibu jari dan telunjuknya. Mahal banget, Sof. Yo mahal lah, anakmu itu baru mau 16 tahun usianya. Mana boleh kerja. Pekerja informal syaratnya minimal 18 sampai 21 tahun. Itu juga kebanyakan yang dapat yang usianya 20 tahun ke atas. Kalau kamu mau, aku bantu surat-suratnya. Aku ubah usia anakmu. Serius bisa? Tanya mama antusias lagi. Bisa. Coba berdiri, perintahnya padaku. Dia melihat tubuhku dari atas sampai bawah. Syukur tinggi kamu, katanya. Bisa bahasa Inggris gak? Tanyanya. Bisa sedikit. Sedikitnya kayak apa? Tahu arti tapi masih gagap, jawabku. Wanita itu mengangguk-angguk. Bisa, nanti diakalin dokumennya, katanya lagi. Harganya gak kurang? Enggak, udah murah segitu. Nanti masuknya ke PT Mutiara, banyak temannya nanti. Mama bergairah, dia tersenyum saat pulang kala itu. Setiba di rumah dia berteriak-teriak di depan wajah bapak, memaksa lelaki itu menjual sapi bandot yang sudah tua usianya. Itu satu-satunya harta kita loh, Ma. Halah, keburu mati. Kamala butuh uang buat kerja di luar negeri, bantahnya membungkam argumen bapak. Bapak kemudian duduk di sampingku. Dari sorot matanya, aku bisa menebak jika batinnya tersiksa. Dia menatap wajahku lamat-lamat, lalu membuai rambutku dengan jemarinya. Benar anak bapak mau kerja, tanyanya. Aku mengangguk. Air mataku menetes lagi. Bapak juga. Dia tarik tubuhku, lalu mendekapnya erat-erat. Maafin bapak ya nak. Maaf, lirihnya. Maka pahamilah ada hal yang tak bisa kita tolak dan harus merasa tak tega melihat apa yang ada di hadapan. Maka perlu sesekali manusia untuk tidak egois mementingkan diri sendiri, karena hal terbaik datang dari yang baik. Kukira pengorbanan akan menjadi upahku di masa depan. Begitu juga perasaan untuk beberapa hal yang dianggap baik hari ini, bisa saja tak baik untuk kita. Air mataku pecah di hadapan Erhan saat kami bertemu untuk merayakan sebuah perpisahan. Pemuda yang mengenakan jaket basket itu menahanku dengan sejuta alasan. Aku sudah minta bapakku buat carikan kamu beasiswa loh, Kamala, katanya dengan kedua tangan dia letakkan di bahuku. Tapi aku tetap memilih menunduk. Jadi TKW itu berat, kata ibuku, lanjutnya lagi. Aku hanya bisa terseduh. Kamu pikirkan lagi, tambahnya. Aku semakin diam. Aku akan bantu kamu carikan beasiswa agar kamu bisa lanjut sekolahnya. Aku tersenyum lalu menggeleng. Sepasang mataku sudah basah sampai ke pipi. Terima kasih Han, percuma. Menjadi TKW memang berat, tapi itu bukan pekerjaan yang memalukan. Jika pada akhirnya orang pintar dan bodoh sama-sama mencari uang, lantas buat apa sekolah tinggi-tinggi? Tanyaku pada Erhan. Erhan diam tak mampu menjawab. Nanti setelah aku jadi TKW, kamu masih mau nggak Han temenan sama aku? Kamu pacar aku, bukan teman aku kok, jawabnya. Kamu nggak malu punya pacar kayak aku? Enggak, aku bangga. Yakin kamu Han? Yakin? Dia mengangguk yakin. Ada email. Kita kan baru belajar bikin email di sekolah. Kamu kirim aku email ya? Insya Allah Han, nggak janji. Ini, katanya seraya melepas topi baseball bertuliskan New York kesayangannya dan memasangkannya di kepalaku. Buat kenang-kenangan, kamu bawa ya, katanya. Aku mengangguk. Pemuda berkulit sawo matang itu ikut berkaca-kaca memandangku. Kekeluarkan kotak yang sudah lama kusiapkan untuknya, kemudian menyodorkannya ke arahnya. Bukanya nanti aja, balasku. Kutinggalkan Erhan di tempat kami biasa bertemu, di pinggiran sungai yang masih jernih airnya, yang pinggirannya terdapat bebatuan kerikil dan tanah, juga pepohonan pinus yang melingkari. Aku berlari sambil menangis terseduh. Tak ada orang yang benar-benar jatuh cinta sebelum dia menerima keadaan kita yang sesungguhnya.
Meski hari ini aku meninggalkannya, meski kelak dia menyakiti, meski kami tak bersih pandang, cinta pasti akan tetap bersikeras menunggu. Aku memang buta dengan perasaanku terhadap Erhan. 2010 kami berpisah kala itu. Usiaku masih belia, 16 tahun tepatnya. Dokumen palsu yang kubawa begitu mudahnya lolos begitu saja. Kami melewati perjalanan darat menuju Malaysia melalui Sarawak Kuching. Kata petugas yang membawaku beserta puluhan pekerja lainnya, untuk sementara aku ditempatkan di Malaysia. Mereka mengatakan sudah bisa bekerja menjadi TKW di negeri jiran saja sudah syukur. Nanti setelah 3 tahun katanya kami bisa dipindahkan ke Taiwan atau Hong Kong. Di sana gajinya lebih besar lagi. Setelah menempuh perjalanan darat, seperti jual beli ilegal, aku diserah terimakan kepada majikanku diam-diam saat malam menjelang pagi. Gaji yang ditawarkan saat itu 300 ringgit atau setara dengan 900 ribu rupiah. Cukup lumayan untuk lulusan SMP sepertiku. Pasportku ditahan. Aku bekerja siang dan malam, membersihkan rumah mulai dari lantai 2 sampai garasi. WC juga menyiapkan sarapan untuk 5 anggota keluarga. Kamarku berada di bawah tangga, ukurannya hanya 1 kali panjang tubuhku. Setiap ada yang melangkah di atas tangga akan terdengar bising begitu nyaring. Tak ada lemari atau pendingin, pengap, hanya lubang angin yang sedikitnya memberi rongga napas buatku. Syukurnya ada begitu banyak buku bekas di dalamnya, buku-buku yang akhirnya menjadi sahabatku hari-hari. Dari 900 ribu gajiku, 700 ribunya aku kirimkan ke Indonesia, sisanya untuk bekalku di Malaysia. Inilah usahaku yang sepenuh hati, setengah mati, menempuh banyak jalan agar keluargaku bisa berada di atas awan, meski letakku hanya di dasar tanah, jauh sekali di bawah. Inilah nasibku, Kemala Sari Putri.